Ada banyak teman di sekitar kita yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam mereka sedang menghadapi tekanan batin. Hari ini, bersama, kita akan mempelajari bagaimana mengenali tanda-tandanya dan apa yang bisa kita lakukan. Bersama kami, mahasiswa STPM Santa Ursula, kita akan mengenal lebih dalam mengenai kesehatan jiwa. Pertama-tama, kita harus membenarkan konsep yang salah mengenai kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa bukan berarti seseorang harus gila terlebih dahulu sebelum disebut bermasalah. Setiap orang bisa mengalami gangguan jiwa, baik itu ringan hingga berat. Kesehatan jiwa bukan sekedar tidak punya gangguan. Ini tentang bagaimana kita bisa berpikir jernih, mengelola emosi, menjalani hidup secara seimbang, dan menjalin relasi dengan baik. Sama seperti tubuh kita, jiwa kita pun juga bisa sakit, dan karenanya perlu dijaga. Lalu, apa itu kesehatan jiwa? Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Tantangan jiwa, remaja, dan mahasiswa. Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita menghadapi berbagai tekanan, seperti tugas yang menumpuk, ekspektasi keluarga, tekanan pergaulan, media sosial, bahkan hal personal seperti percintaan atau pencarian jati diri. Semua hal ini bisa mempengaruhi kondisi mental kita jika tidak dikelola dengan baik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa tanda-tandanya kita butuh istirahat mental? Jawabannya sederhana. Kalau kamu merasa sedih terus-menerus, sulit tidur, mudah marah, atau tiba-tiba tidak tertarik melakukan hal yang dulu disukai, mungkin itu tandanya bahwa kesehatan jiwamu sedang tidak baik. Ini bukanlah hal yang sepele dan sangat penting untuk mengenalinya sejak awal. Lalu, kapan kita harus mencari bantuan ketika mengalami hal-hal yang tadi sudah dijelaskan? Jika perasaan tidak nyaman itu berlangsung lebih dari 2 minggu, kamu mulai menyakiti diri sendiri, atau sulit berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari, itulah saatnya kamu perlu mencari bantuan. Ingat, kamu tidak sendirian dan bantuan itu pasti selalu ada. Sebagai contoh sederhana, seseorang yang mulai memposting kalimat seperti "hidupku tidak berarti" di media sosial, mungkin sedang memberikan sinyal bahwa dirinya butuh bantuan. Dan tentu saja kita yang mungkin membaca sekilas postingan itu bisa memberikan bantuan sederhana dengan menanyakan keadaannya. Beberapa hal sederhana bisa kita lakukan loh untuk membantu menjaga kesehatan mental. Salah satunya adalah seperti tidur yang cukup, makan yang teratur, olahraga, dan menjaga koneksi sosial kita. Kita perlu menghindari overthinking atau pikiran yang berlebihan, dan jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain di media sosial. Ingat, kita hidup dengan cara, prinsip, dan jalan kita masing-masing. Kita juga perlu melakukan me time atau waktu dengan diri sendiri. Dan hobi juga penting untuk dilakukan. Sebagai contoh, misalnya kita bisa melakukan kegiatan lari pagi rutin selama 3 kali seminggu, atau meluangkan waktu
untuk bermain gitar, membaca buku, atau sekedar menonton hal-hal yang berbau positif saat sedang stres. Hasilnya, kita bisa lebih tenang dan tentu bisa lebih fokus dalam belajar. Stres itu wajar, tapi tetap harus dikelola. Kami punya tips nih untuk mengelola stres kamu. Buatlah jadwal belajar yang masuk akal. Lakukanlah pula teknik relaksasi seperti nafas yang dalam, menulis jurnal, atau melakukan meditasi. Kalau lelah, istirahatlah sejenak. Dan jangan ragu untuk berbicara dengan guru, dosen, atau teman dekatmu saat sedang menghadapi masalah. Hal ini dapat mengurangi tingkat stresmu dan kamu dapat menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Kamu tidak harus menghadapi semua masalahmu sendirian. Kamu dapat curhat ke orang yang kamu percayai. Dapat pula menggunakan layanan konselor atau guru BP di sekolahmu, psikolog kampus, atau mengunjungi puskesmas. Bahkan, ada pula hotline konseling gratis yang bisa diakses secara luas di internet. Yuk manfaatkan sumber daya yang ada. Ingatlah bahwa dukungan itu ada di sekitarmu. Jangan ragu untuk mengulurkan tangan meminta bantuan. Dan tentu saja, jangan ragu pula untuk mengulurkan tangan dan memberikan bantuan kepada teman-teman maupun orang di sekitarmu yang sejatinya mungkin sedang mengalami masalah. Ayo lawan stigma. Masih banyak yang menganggap mencari bantuan mental itu berarti lemah. Padahal justru itu adalah suatu kekuatan. Semua orang bisa punya masalah mental, dan itu bukanlah suatu aib. Mari kita saling dukung dan jangan saling menghakimi. Saat temanmu curhat ingin menyerah, jangan katakan, "Kamu kurang bersyukur." Tapi katakanlah, "Aku ada di sini untukmu. Mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama." Ingatlah bahwa masalah yang mungkin menurutmu kecil bisa saja merupakan masalah yang cukup besar untuk temanmu. Jadi sekali lagi, janganlah saling menghakimi. Dan untuk menutup penjelasan mengenai kesehatan mental pada hari ini, ada satu kutipan yang ingin saya ambil, yaitu "It's okay not to be okay." Artinya, tidak apa-apa jika kamu merasa kamu sedang tidak baik-baik saja. Ingatlah bahwa setiap orang tentu pernah berada pada titik terendahnya, tentu pernah mengalami masalah, dan tentu pernah pula mengalami stres. Kamu tidak sendirian. Dukungan ada di sekitarmu. Jadi jangan ragu untuk bercerita kepada teman, keluarga, guru maupun dosen saat kamu sedang menghadapi masalah yang kamu rasa tidak dapat kamu atasi dengan dirimu.